Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Aulia Pasa dengan NIM 1902 1020 4044 dari kelas E PGSD 2019 akan melakukan percobaan. Percobaan kali ini yang saya lakukan yaitu percobaan fotosintesis dengan melakukan dua percobaan. Yang pertama ada percobaan Ingenhouse dan yang kedua ada percobaan uji sat. Tujuan dari percobaan kali ini yang pertama yaitu untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari dan klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh spektrum warna dan suhu terhadap fotosintesis. Yang kelima yaitu mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Percobaan kali ini alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada tanaman hidrilla, sendok, benang, termometer, botol kaca bekas, soda kue, plastik jilid warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu, stopwatch, dan air. Langkah yang pertama, siapkan tanaman hidrilla 5 tangkai yang berukuran 10 cm, lalu diikat dengan benang seperti ini. Setelah itu, kita masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol gelas kaca ini. Setelah masuk seperti ini, setelah memasukkan tanaman hidrilla ke dalam botol gelas kaca, lalu kita isi air dalam botol gelas kaca ini hingga penuh. Setelah tanaman hidrilla diatur sedemikian rupa, lalu kita lakukan percobaan fotosintesis di tempat yang gelap. Yang pertama, kita cek suhu air pada hidrilla di tempat yang gelap. Setelah itu, jangan lupa kita catat suhu air pada hidrilla di tempat gelap di laporan pengamatan. Lalu selanjutnya kita amati berapa banyak gelembung yang muncul pada tanaman hidrilla di tempat gelap selama 3 menit. Setelah dilakukan percobaan selama 3 menit di tempat gelap, gelembung yang dihasilkan hanya ada 9 gelembung. Selanjutnya kita lakukan percobaan fotosintesis di tempat terang. Yang pertama, hal yang dilakukan yaitu memasukkan setengah sendok baking soda ke dalam botol kaca ini. Lalu setelah itu kita cek suhu
pada tempat terang. Dia kok ada dia. Ya. Ada ya. Setelah itu kita catat perolehan suhu yang ada pada tempat terang. Selanjutnya kita lakukan perhitungan gelembung pada tempat terang selama 3 menit. Selanjutnya kita melakukan percobaan dengan menggunakan plastik mika yang berwarna kuning. Lalu setelah itu kita cek suhunya. Setelah kita hitung suhunya, jangan lupa ditulis di laporan pengamatan. Lalu selanjutnya kita hitung berapa banyak gelembung yang dihasilkan pada percobaan dengan menggunakan plastik mika warna kuning ini selama 3 menit. Selanjutnya kita lakukan percobaan dengan menggunakan plastik mika berwarna merah. Lalu kita cek suhunya. Setelah kita mengecek suhunya, jangan lupa dicatat di laporan pengamatan. Setelah itu kita lakukan penghitungan gelembung dengan menggunakan plastik mika warna merah ini selama 3 menit.
Selanjutnya kita lakukan percobaan pada plastik mica yang berwarna hijau. Lalu setelah itu kita cek suhunya. Setelah kita cek suhunya, jangan lupa kita catat di laporan pengamatan. Lalu setelah itu kita hitung berapa banyak gelembung yang terjadi pada percobaan plastik mica warna hijau ini selama 3 menit. Selanjutnya kita lakukan percobaan dengan mica plastik yang berwarna ungu, lalu cek suhunya. Setelah itu kita lakukan penghitungan gelembung pada percobaan plastik mica yang berwarna biru ini selama 3 menit. Selanjutnya kita lakukan percobaan pada plastik mica yang berwarna ungu. Setelah itu kita cek suhunya. Lalu setelah itu kita lakukan penghitungan gelembung seberapa banyak pada percobaan dengan plastik mica warna ungu ini selama 3 menit. Pada percobaan kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada panci, kompor, piring kecil, baskom, betadine sebagai pengganti ugol, alkohol, gelas ukur, air, tisu, dan beberapa daun tumbuhan hidup. Selanjutnya kita masuk ke prosedur. Langkah yang pertama yaitu kita tutup daun dengan aluminium foil selama 1 minggu. Setelah itu kita buka daun yang sudah ditutup aluminium foil.
rebus air hingga mendidih. Setelah itu kita masukkan beberapa daun yang sudah ditutupi aluminium foil tadi ke dalam panci. Kita tunggu air hingga mendidih, lalu kita masukkan daun-daun tersebut ke dalam panci. Setelah air mendidih, lalu kita masukkan daun-daun tersebut ke dalam air. Setelah itu, kita rebus daun selama kurang lebih 5 menit hingga layu. Lalu, setelah daun terlihat layu, kita tiriskan ke atas tisu. Lalu setelah ditiriskan, kita siapkan alkohol sebanyak 50 ml. Lalu kita masukkan alkohol ke dalam baskom. Setelah itu kita masukkan daun yang sudah direbus tadi ke dalam baskom yang berisi alkohol. Lalu setelah memasukkan daun ke dalam baskom yang berisi alkohol, kita masukkan baskom yang berisi daun dan alkohol ke dalam panci yang airnya mendidih. Setelah direbus selama 3 menit, baskom yang berisi alkohol dan daun lalu diangkat. Setelah itu, kita siapkan piring kecil dan betadine, lalu kita teteskan kurang lebih sebanyak 10 tetes. Setelah itu, kita pindahkan daun yang dari baskom ke piring kecil ini. Lalu setelah dipindahkan ke piring kecil, kita tetesi lagi daun dengan betadine. Setelah betadine diberi merata kepada daun ini, lalu kita pindahkan daun ke atas tisu.
Lalu setelah dipindahkan, kita amati perubahan daun di bawah sinar matahari. Sekian percobaan yang saya lakukan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.